Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang reaksi peletakan pada beban terpusat. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui. P1 atau beban pertama 10 ton. Beban kedua P2 10 ton. L ini adalah jarak antara A ke B 15 meter. Ditanya sigma momen pada A dan sigma momen pada B. Maka kita ubah dulu ini bebannya menjadi tegak lurus atau dibilang beban Y atau PY. Terus mencarinya dengan cara PY sama dengan P2 dikali dengan sin derajatnya, karena di sini diketahui 30 derajat berarti sin 30 derajat, atau jika tidak diketahui 30 derajatnya atau derajatnya berarti dikali dengan umumnya seperti beban kedua dikali dengan 4/5, karena di sini diketahui berarti kita memakai rumus yang pertama. Berarti beban pertama 10 dikali dengan sin 30 derajat itu kan setengah, berarti 10 dikali setengah sama dengan 5 ton. Jadi bebannya atau PY itu 5 ton. Nah, setelah diketahui ini kita potong dia jarak, kita potong antara perbentang seperti P1 ke A1, P1 ke P2 dan P2 ke B. Jadi kita potong ikutin pada bebannya. Di sini berarti sini. Nah, berarti di sini ini L1, L2, L3, jarak pertama, jarak kedua dan jarak ketiga. Ini ada 3 jarak karena 15, berarti 15 dibagi jarak 3 jaraknya yaitu 5 meter, 5 meter, 5 meter. Setelah diketahui seperti ini, langsung saja kepada sigma momen A, mencari reaksi peletakan pada momen A dengan 0. Ini rumusnya adalah ketika ditanya A berarti kita fokus ke B, dan begitu sebaliknya. Berarti sekarang kita fokus ke pada tumpuan yang B. Pertama saya jelaskan dulu bahwa ketika dia searah jarum jam berarti dia positif. Ketika dia berlawanan arah jarum jam berarti dia negatif. Karena ini berlawanan dengan arah jarum jam berarti dia negatif. Reaksi vertikal pada B, RBV, dikali dengan jarak L-nya, jarak total antara A ke B, yaitu 15. Ini negatif, lupa saya taruh tadi. Ketika dia negatif, ketika dia tidak searah jarum jam berarti negatif, maka beban-beban ini menjadi positif, berarti dia positif. PY yang dipakai tegak lurusnya ya, PY dikali jarak antara PY ke A. Jadi kalau misalnya B ini kan kita fokus ke B tadi, maka kita harus melihat beban yang paling terdekat dengan tumpuan yang B, berarti PY. Maka PY ini didahulukan lalu dikali dengan jarak antara PY ke A, berarti L1 ditambah L2, PY L1 ditambah L2, lalu tambah lagi setelah itu P1 beban pertamanya dikali antara jarak P1 ke A, berarti jaraknya L1 dikali dengan L1 sama dengan ruas kanannya 0. Maka sekarang tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. RBV dikali 15, ini L tadi ya, 11 tambah PY 5 dikali L1 tambah L2 berarti 5 tambah 5 berarti 10, ditambah P1 10 ton, 10 dikali L1 itu 5, dan ruas kanan 0. Negatif RBV dikali 15, ini tetap diturunkan. RBV dikali 15, ini tinggal dikalikan dulu, 50 tambah 50 dengan 0. Negatif RBV
turunkan, ini dijumlahkan berarti 100 sama dengan 0. Nah, maka sekarang tinggal kita pindahkan ruas. Jika pindah ruas yang awalnya positif menjadi negatif, itu berarti ini yang awalnya positif jadi negatif. Begitu pula sebaliknya, jika ini negatif kalau dipindah ruas menjadi positif. Jadi negatif RBV kali 15, ini pindah ruas negatif 100. Ketika di kedua ruas sama-sama negatif, maka itu bisa dicoret. Ini dicoret, negatifnya bisa dicoret, berarti RBV ini sekarang pindah ruas. Jika perkalian, ketika pindah ruas menjadi per atau positif pembagian. Begitu pula sebaliknya, misalnya dikali, misalnya ini per atau pembagian, maka dia pindah ruas menjadi perkalian gitu. Dia lawannya. Berarti 100 per 15 atau dibagi 15. RBV sama dengan 100 dibagi 15, 6,67. Nah, inilah reaksi vertikal pada B, tumpuan B nya. Sekarang kita fokus ke sigma momen B 0. Ketika ditanya B, berarti kita fokus ke A. Karena A ini searah jarum jam positif, maka beban-bebannya menjadi negatif berlawanan dengan tumpuannya. Tumpuannya berarti reaksi vertikal A atau RAV dikali dengan jarak antara A ke B, L jarak keseluruhannya. Jika ini positif maka di sini negatif. Negatif yang paling dekat dengan tumpuan A yaitu P1, maka P1 didahulukan. P1 dikali dengan jarak antara P1 ke B, jarak antara P1 ke B. Nanti P1 dikali L ditambah L2 ditambah L3, L2 ditambah L3 dikurangin PY dan berikutnya dikali dengan jarak antara PY ke tumpuan B yaitu L3 sama dengan ruas kanan 0. Ini RAV turunkan aja angka-angkanya. L nya kan 15, sekarang P1 10 ton dikali L2 tambah L3 10, negatif 5 dikali dengan 5 dengan 0, ruas kanan 0. RAV kali 15 ini dijumlahkan 100,25, ruas kanan sama dengan 0. Sekarang RAV kita jumlahkan dulu. Nah, negatif ketemu negatif maka hasilnya tetap negatif. 100 ditambah 125 125 kan 0. Nah, ini tadi ketika ini negatif maka dipindah ruas menjadi positif. RAV 15 sama dengan ruas kanan. Nah, negatif pindah ruas berarti positif 125. RAV maka ini perkalian, jika pindah ruas ke kanan menjadi per atau pembagian berarti 125 per 15, hasilnya 8,33. Nah, begini caranya untuk mencari reaksi tumpuan pada A dan B. Berarti sekarang untuk mengetahui apakah jawaban kita benar atau salah, kita harus cross check, yaitu sigma V sama dengan 0 atau cross check yaitu dimana rumusnya RAV ditambah RBV sama dengan bebannya P1 ditambah PY, jumlahkan berarti 8,33 ditambah 6,67 dengan 10 ditambah 5, 15. Ini 15. Berarti ini benar karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, berarti hasil dari tumpuan kita atau pencarian kita terhadap reaksi sigma momen A atau RBV nya 6,67 dan 8,33 ini benar karena kedua ruas sama. Atau cara mencarinya rumusnya yang selain ini yaitu RAV ditambah RBV
lalu dikurangi pada beban-bebannya, kurangin P1 dikurangin PY sama dengan ruas kanannya 0. 8,33 ditambah 6,67 dikurangin 10 dikurangi 5 dengan 0. Ini 15 kurangi 15 sama dengan 0. Ketika ruas kiri dan ruas kanan itu sama 0, 0 berarti dia benar jawabannya, berarti apa yang kita cari ini betul. Sekian video yang saya bisa jelaskan. Kalau masih dibingungkan bisa di DM atau di kolom komentar. Thank you.